Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Hadirin hadir sekalian di masalah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang terbesar dari disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk menjadikan manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang makna takwa kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay balas bertanya, "Wahai Umar, ama salakta fazdan jasauk? Pernahkah kamu ini melewati jalan yang berduri?" "Pernah," kata Umar. "Madza amilta fih? Apa yang kau kerjakan ketika melewati jalan yang berduri?" Maka Umar mengatakan, "Syammartu wajtahadtu." Saya akan bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri saya dari duri tersebut. Maka kata Ubay, "Fadzalika taqwa." Itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu adalah kita jadikan penghalang antara diri kita dan antara apa yang kita takuti. Kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, takut sama murkanya, takut sama marahnya, takut sama nerakanya, maka kita jadikan penghalang antara kita dengan antara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa penghalang itu? Penghalang itu adalah ibadah kepada Allah, amal soleh, ketaatan kepada Allah, itu penghalangnya. Itu makna takwa. Maka banyak takwa itu disandarkan kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ittaqun nar walau bisyiki tamrah, takutlah neraka walaupun hanya dengan sebelah korma. Jadi takutlah kepada neraka. Itu makna daripada takwa. Jadi takwa adalah kita jadikan penghalang antara diri kita dan antara apa yang kita takuti. Adapun secara syariat, takwa itu adalah yang umum, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun didasari dengan ucapannya Thalaq bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'amala bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Engkau mentaati Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala Allah. Wa anta truka maksiat Allah, kamu tinggalkan, jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah takhafu iqaballah, dan kamu takut akan sisaan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa menurut pengertian daripada Thalaq bin Habib. Berbeda dengan beliau penjelasan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika ditanya apa itu takwa, maka beliau menjelaskan takwa adalah an yuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Allah itu majikan kita. Allah Ar-Rabb. Makna Ar-Rabb itu ya gampangnya majikan. Kita ini abad. Apa abad? Budak, hamba. Namanya hamba, jangankan harta dia nggak punya, harta dirinya dia tidak punya. Jadi kalau majikannya mau menjual dia, terserah dia. Mau dibebaskan, mau dijual, terserah majikannya. Dan hamba harus taat sama majikan. Allah Rabb kita, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita, Allah majikan kita. Kita abduhu, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba harus taat kepada majikan. Tidak boleh membangkang kepada majikan. Harus nurut. Dalam keadaan apapun juga, seorang budak, seorang hamba harus nurut kepada majikannya. Maka kita ini hamba Allah, harus nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Maka kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kata Ibnu Mas'ud, makna takwa adalah an yuzkar wa la yunsa. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Ingatlah sama Allah, sebutlah nama Allah, jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau apa saja, mau makan, mau minum, mau pakai baju, mau ya kan ke WC, mau apa saja selalu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah. Ini Rasul. Bahkan dia mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus sedikit berkahnya. Orang yang bertakwa dalam setiap keadaannya yang baik-baik harus membaca
bismillah. Dia sebut nama Allah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang yang bertakwa. Dan juga makna takwa, Allah jangan dilupakan, jangan lupa sama Allah. Jangan lupa sama Allah. Dalam setiap keadaan kita jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Mas'ud, selanjutnya takwa adalah an yushkar wa la yukfar. Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Kita terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala, jangan malah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak kasih kita nikmat. Apalagi dari kecil, dari sejak lahir sampai saat ini, berapa juta, berapa miliar nikmat daripada Allah yang Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya saking banyaknya. Makanya kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas memuji Allah selepas apa saja. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan saya ini, memberi rezeki tanpa kesulitan, tanpa payah, tanpa susah, dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala. Habis pakai baju, doa muji Allah juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku pakaian ini. Habis buang air pun sama, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Ya kan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran. Dia habis apa saja, maka dia disandarkan ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis melakukan apa saja, ucapkan alhamdulillah. Ini pengertian takwa yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Beda dengan beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi plus mantu juga. Kayak anaknya Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib pamannya Nabi, sepupu. Diambil mantu, nikah sama Fatimah, anaknya Nabi. Beliau terkenal dengan ya pintunya ilmu, orang yang sangat alim. Beliau ditanya apa itu takwa, beliau menjawab takwa adalah al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan at-tanzil Al-Qur'an, dan juga qanaah, ridho, rimo dengan yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang, yaitu alam akhirat. Nah, beliau Ali bin Abi Thalib menjelaskan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana ada sifat takut dalam hati kita, itulah takwa. Kalau sudah ada takut dalam hati kita, itu yang namanya takwa. Makanya Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa, takut. Kalau musim mendung kayak gini aja, musim hujan nih, lihat mendung, ada awan, ya kan, hitam, gelap di atas, Rasul ketakutan. Aisyah mengatakan, saya melihat di muka Rasul itu ada sesuatu yang tidak suka kalau ada awan. Ditanya kenapa? Rasul bukan kenapa tidak suka, takut ini awan bukannya hujan yang turun, tapi azab yang turun. Ini pernah terjadi kepada kaum Ad. Allah mengatakan, falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika awan itu datang menghadap ke lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna, mereka mengatakan ini awan yang bakal menurunkan hujan atas kita. Tapi Allah bantah, bal huwa mastajaltum bih, justru itu yang azab yang kalian minta segerakan. Rihun fihi azabun alim, itu angin azab yang di dalamnya ada azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka Rasul takut ini azab, maka beliau kadang-kadang menangis, masuk masjid, cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang bertakwa. Rasulullah SAW apabila di jalan nemu korma, beliau mengatakan, kalau ini saya nggak takut harta sodakoh, saya akan pasti makan. Kalau orang nemu makanan di jalan, makan saja, daripada mubazir, kebuang basi, dimakan saja nggak masalah. Kalau ada yang ngaku, ya siap-siap ganti. Namanya orang udah makan, punya orang yang harus siap ganti gitu kan. Memang kalau nggak ada, ya udah halal bagi dia. Rasul mengatakan, kalau saya tidak takut harta sodakoh, saya pasti makan. Karena Rasul nggak makan harta sodakoh. Ini haram buat Nabi. Sodakoh, zakat, itu kotoran, sampah harta manusia. Kalau hadiah Rasul terima. Kalau ngasih hadiah ke Rasul, dimakan sama beliau. Kalau ngasihnya sodakoh, ngasih zakat, diterima juga, cuman gak dimakan. Wahai sahabat, ini makan kalian.
sahabat suruh makan, tapi dia keluarganya nggak boleh makan. Pernah Hasan Husain cucunya makan korma, nggak jelas juga sumbernya, ya kan? Takut harta sedekah, dikorek mulutnya, dikorek suruh dimuntahkan. Kenapa? Sesungguhnya keluarga Muhammad haram makan harta sedekah. Innama hi ausakhun nas. Itu sedekah, zakat hanyalah kotoran, sampah dari harta manusia, tidak halal buat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Takutnya beliau. Jadi beliau tuh mengharamkan keluarganya makan sedekah. Tidak boleh. Korma 1 biji saja dikorek sudah dimuntahkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang paling bertakwa juga. Beliau pernah diberi minum oleh seseorang karena saking hausnya beliau minum. Akhirnya yang ngasih minum, wahai Abu Bakar, kenapa kamu nggak bertanya dari mana sumbernya? Biasanya kau kan ada rewel gitu ya, dikasih dari mana sumbernya ini, ditanya. Waktu itu enggak, kenapa? Ya saya lupa, saking hausnya. Dari mana sumbernya? Itu hasil dari saya meramal. Saya dulu punya keahlian ngeramal orang. Dikasih hadiah susu, ya kan? Akhirnya tahu tuh hasil ngeramal, langsung dimuntahkan, dikorek-korek mulutnya, dimuntahkan isi perutnya. Hampir kau telah membinasakan saya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka layak buat orang tersebut. Bayangkan, takut beliau memasukkan barang haram. Ini Abu Bakar, kenapa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Takut sama Allah, takut makan barang yang haram, bakal disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih tetap tidak ada ketakutan makan yang haram, belum ada ketakwaan dalam hati kita. Bahkan anak istri pun dikasih dengan barang haram, tidak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Sering kita baca di awal-awal ayat Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mengamalkan isi Quran, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup dibaca, tapi harus diketahui tafsirnya dan diamalkan dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab, Masya Allah, ketika baca ayat yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, nanti di hari kiamat orang-orang kafir mereka diseret, dipaksa, dilempar oleh malaikat ke neraka. Umar membaca ayat ini langsung sakit 3 hari 3 malam, sakit di rumahnya dan dijenguk oleh kawan-kawannya hanya dengan membaca ayat. Kenapa? Penghayatan. Mereka ada penghayatan. Rasulullah SAW, Umar bin Khattab sholat subuh baca surat Yusuf pas sampai ayat innama ashku basri wa huzni ilallah, saya adukan ya kan kesusahanku, kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ulang-ulang nangis sampai membasahi janggutnya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu juga beliau baca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian hari ini wahai orang-orang yang durhaka. Nangis berebelan. Kenapa? Karena ada penghayatan. Inilah makna takwa, mengamalkan dan menghayati isi Al-Quran. Tidak cukup hanya kita baca, yang lebih penting dari itu penghayatannya. Sampai Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak menghayati, mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci, tidak mau memahami isi daripada Al-Quran? Inilah yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami Al-Quran, kita amalkan daripada isi Al-Quran. Takwa selanjutnya yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib adalah wal qanaa'atu bil qalil. Qanaa'ah, ridho, nerimo dengan pemberian Allah yang sedikit. Dikasih sedikit, syukuri alhamdulillah. Dikasih banyak, ya tambah bersyukur. Kata Rasul itu, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak berterima kasih atas barang yang sedikit, dia tidak akan berterima kasih dengan barang yang banyak. Dikasih sedikit, dia mencela, grundel, tidak terima. Dikasih banyak, nggak bakal bersyukur. Kalau dikasih sedikit, ya alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair, maka insya Allah dia akan terima kasih dengan barang yang banyak. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak terima kasih kepada orang, maka dia tidak akan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama orang, ucapkan jazakallah khair. Ini sudah ablagu fis sana, kata Rasul. Sudah paling puncak dalam memuji seseorang.
Jazakallah khair. Jangan diam saja. Kenapa? Kalau orang tidak pandai terima kasih kepada manusia, dia pun tidak pandai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memberinya, jangan niat cari balasan, cari ucapan terima kasih, tidak. Sahabat-sahabat Nabi itu sampai Quran mengatakan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin balasan dari kalian, kami tidak ingin ucapan terima kasih dari kalian. Ini sifat orang yang bertakwa. Kalau yang memberi tidak ingin balasan, tidak ingin ucapan terima kasih, tapi yang diberi harus terima kasih. Harus terima kasih. Jadi intinya takwa adalah ridho, qanaah, nerimo dengan pemberian Allah yang sedikit. Jangan marah, jangan gundel. Anak banyak, ya kan, rezeki pas-pasan, cukup buat makan sehari saja habis, tidak ada masalah. Rezeki dari Allah, nikmati saja. Nikmati insya Allah, ya kan. Ini berkah. Sedikit harta itu enak, sedikit harta sedikit hisabnya. Banyak harta banyak hisabnya. Jangan dikira orang hisab itu mudah. Hisab, kata Nabi, man nuqishal hisab faqad uzib. Orang dihisab saja sama dengan disiksa. Di dunia aja ditanya sama KPK, di audit stres, ditanya sama polisi dirogasi, kadang-kadang udah stres, gak enak makan, gak enak minum. Di akhirat wah, lebih lagi. Ada anak dikasih 1.000, ada yang satu dikasih 1 juta. Ditanya yang kasih 1.000, nang duit kanggo apa? Saya duku bakwan mak, duku kue sayur, ragat, selesai masalah. Tapi yang 1 juta kanggo duit duku bakwan 1.000, sing 190 sangat kanggo apa nang? Mendimaning lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit hisab, sedikit harta enak, sedikit hisabnya. Makanya orang miskin setengah hari, 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya, ya kan? Jadi orang kaya banyak hisabnya. Makanya harta itu halalnya saja hisab, haramnya azab, jadi siksa. Tapi insya Allah kalau dipakai kebaikan, dipakai sodako, dipakai infak, keluarkan zakatnya, bangun masjid, bantu anak yatim, insya Allah thawab, pahala, tambahan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harta kita. Makanya kalau dikasih sedikit oleh Allah, ya sudah terima padanya. Terima. Ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, mana takwa adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Persiapan untuk hari perjalanan yang sangat panjang, yaitu hari akhirat. Dunia ini enggak lama, sementara saja. Rasul mengatakan amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalik. Sedikit mereka umatku yang melewati umur itu. Sedikit yang melewati 60 tahun. Jangan harap umur 100 tahun. Sedikit. 80 aja sedikit, 70 sedikit. Jangankan kita, Nabi saja orang yang super sehat, umurnya cuma 63. Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman agak panjang 81 tahun. Jangankan kita, umat dulu Nabi Daud, orang kaya, raja, bapaknya Nabi Sulaiman. Raja berapa umurnya? Hanya 60 tahun. 60 tahun. Akhirnya Nabi Adam kasihan, ya Allah, saya punya cucu umurnya 60 tahun, saya sendiri umurnya 100 tahun, 1000 tahun. Ya Allah, saya kasihan, tak kasihlah umur saya 40 tahun buat dia. Saya kasih 40 tahun buat Nabi Daud. Jadi 60 tambah 40, 100 tahun umur Nabi Daud. Adamnya berkurang jadi 160 tahun. 960 tahun. Pas sudah nyampe 960 tahun, datang malaikat maut mencabut nyawa Nabi Adam. Nabi Adam protes, bukan kamu saya ini 1000 tahun ya Allah? Iya betul, umur kamu 1000 tahun, tapi kan sudah dikasihkan sama cucu kamu. Ngingkari. Makanya Allah katakan fanasia Adam fagoa. Adam lupa. Dengan apa? Dengan ucapannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri. Ini sifat manusia, banyak lupanya. Ngasih sendiri, apa sendiri, umurnya dibagi kepada cucunya Daud, malah dia mengingkari. Ini Nabi Adam. Inilah sifat manusia. Jadi umur itu yang antara segitu, 60-70 tahun, sedikit yang melewati. Maka apa persiapan buat menghadapi alam akhirat? Makanya Utsman bin Affan kalau dengar ceramah tentang neraka nangis. Lebih-lebih kalau lewat kuburan. Kalau lewat kuburan tuh kita mah biasa ya, apalagi kuburannya dekat pasar, shopping terus ya kan, lupa dengan kubur. Kalau Utsman bin Affan lewat kuburan nangis bebelan.
nangis waya-waya gitu ya, jadi orang Jawa mah. Sewaya-waya nangisnya kalau ngeliat kuburan. Ditanya sama orang, "Wahai Utsman, kenapa kamu kalau lihat kuburan kok sebegitu nangisnya?" Tidak saat mendengar neraka. Utsman mengatakan, "Wahai manusia, kubur ini awwalu manzilin min manazil akhirah." Tempat persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat dari kubur, fama ba'dahu aisar. Maka insya Allah setelah alam kubur, alam barzah lebih mudah lagi. Alam sirat, mahsyar, mizan, gampang. Tapi wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Siapa yang tidak selamat dari kuburnya, maka alam-alam setelahnya lebih mengerikan lagi. Tadi di mizannya, di mahsyarnya, di aradnya, di sirotnya, sampai akhirnya surga atau neraka. Memang inti akhir surga neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tadi penentuan ada di awal, di alam barzakh, di alam kubur. Di situ selamat, insya Allah selanjutnya selamat, lebih mudah. Di situ nggak selamat, ya lebih parah lagi. Di alam-alamnya lebih mengerikan lagi. Maka persiapan buat kehidupan setelah kehidupan dunia. Itulah kehidupan yang sebenarnya, yang Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu baru hidup? Kata para ulama, hidup yang sesungguhnya adalah selepas kematian. Kalau sekarang ini hidup-hidupan, hidup bohong-bohongan ya. Ada yang mimpi jadi raja, jadi orang kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, isinya cantik. Kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia itu tidur, semuanya tidur, mimpi jadi orang kaya, mimpi banyak hartanya, mimpi saja. Wa idza matu intabahu. Kalau mereka mati, baru mereka bangun. Orang bangun tidur, mimpinya indah. Mimpi jadi raja, hartanya banyak, bangunnya nggak ada apa-apa. Yang ada bantal sama kasur aja gitu kan. Orang mati pun sama. Nggak ada orang bawa mobil ke kuburnya kan gitu. Nggak ada harta di bawahnya, nggak ada buat ahli warisnya gitu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang punya apa-apa kalau sudah mati. Maka persiapan amal soleh sejak kita masih hidup buat kehidupan alam akhirat nanti. Dunia saja kurang bekal susah, apalagi akhirat ya kan, kurang bekal lebih susah lagi. Makanya hidup yang selama-lamanya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat taufik kepada hati kita dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.